Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya yang kedua kali di panggung seperti ini di PKB. Pertama dialog langsung dengan, saya masih bingung ini Caimin apa Gus Ami seperti tadi. Yang sebenarnya siapa? Gus Muhaimin yang sebenarnya ya, Gus Muhaimin. Ini berkat Ketua Ramlan Haldan. Dan saya sering diskusi setelah itu dengan Ramlan Haldan, dan saya sepakat dengan Bagindo Togar, empati yang dikeluarkan oleh Ramlan Haldan sepertinya memang mengarah ke Sumsel 1. Sepertinya seperti itu. Tetapi paling tidak ke Muara Enim dulu ya. Paling tidak ke Muara Enim dulu. Tepuk tangan dulu lah. Yang kedua, saya diminta oleh Ramlan Haldan tadinya itu moderator nih, tapi katanya ke kebudayaan saja. Saya agak bingung pertama. Lalu apa yang saya ingin tangkap di kebudayaan? Sebelumnya saya sudah dengar separuh-separuh tentang pidato ini. Dan kalau kita melihat dari sisi kebudayaan dan definisi Kunchoro-Ningrat tentang kebudayaan, maka pidato Gus Muhaimin ini ya kebudayaan semua. Tetapi tentu akan lebih spesifikasi lagi karena budaya dalam pengertian sekarang kalau dibuat semua akan mengambil jatah lain, ada politik, ada kebijakan dan sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Maka saya menganalisa pidato ini. Pertama, judulnya itu sangat indah ya. Peta Jalan Menuju Indonesia Maju 2045. Jadi 100 tahun atau Indonesia Emas, bagaimana kita menggapai itu betul-betul menjadi kemasan. Kemasan itu pengertian yang sering dipakai pada Sriwijaya gitu, bukan kejayaan. Karena memang iya emas itu ya, Sriwijaya itu pulau emas Sumatera Selatan. Kalau kita melihat ini dari pertama ada beberapa ya, kalau kita lihat ininya bagian pertama menganalisis tentang kekinian tentang tahun, jadi itu betul-betul laporan tahunan sebetulnya atau analisis tahunan dari Cak Muhaimin atau Gus Muhaimin terhadap perkembangan dari pandemi, kemudian akibat pandemi, kemiskinan dan sebagainya, ada solusinya. Yang kedua tadi kita melihat ada bagaimana Indonesia maju, kesetaraan dan sebagainya. Ketiga pembelajaran dari negara-negara maju lainnya. Dan juga ada solusinya bagaimana menggapai itu. Ada berapa hal tadi. Saya hanya ingin sedikit saja, satu soal pembelajaran negara maju. Beberapa hal tadi disebutkan tentang misalnya soal sejarah, menghapuskan perbudakan dan sebagainya. Tetapi satu yang luput menurut saya, kalau kita belajar dari negara maju, barangkali kita melihat yang paling dekat kita di Asia Timur, misalnya Korea Selatan, walaupun disebutkan tadi sekilas, atau juga Jepang dan Cina. Tiga negara ini saya kira membuat budaya sebagai elan vital. Elan vital itu artinya motif, semangat untuk membangun. Elan vital itu adalah budaya. Jadi bagaimana budaya berperan dalam pembangunan. Nah ini belum ada nih Ketua. Belum ada, dan saya kira ini penting karena untuk rumusan. Kalau kita melihat bahwa ini mungkin cikal atau kembang dari visi yang akan dipakai nanti oleh PKB. Barangkali menuju Presiden 1, mungkin begitu ya. Atau menuju Indonesia 1 maksud saya. Nah ini penting sekali, elan vital budaya. Kita melihat Korea, Jepang dan Cina, semuanya belajar dari humiliasi. Humiliasi itu kehinaan atau penderitaan, dan kemudian itu menjadi energi positif untuk mendobrak dan menjadikan kearifan lokal mereka. Dan juga kalau kita lihat Jepang itu menggabungkan antara individual liberal misalnya dengan Confucian atau Konfusianisme Cina
Korea, Jepang dengan Santoismenya untuk menjadi elan vitalnya pembangunan. Dan Indonesia punya itu. Indonesia punya kearifan lokal yang luar biasa. Kita mengalami kehinaan yang luar biasa dari masa kerajaan, masa republik, dan ini menjadi pengalaman dan bisa menjadi elan vital untuk mendorong semangat kita dalam membangun Indonesia Maju 2045. Saya kira sejak awal Bung Karno sudah mencanangkan itu dengan berdikari, dengan politik-politik kebudayaan yang menolak lagu-lagu ngak-ngingok segala macam itu bagian strategi untuk itu, tapi tidak dilanjutkan. Kalau kita hanya berkutat pada kerangka-kerangka teori-teori yang hanya memikat, saya kira hanya pencitraan misalnya tentang petani, meningkatkan petani dan kemudian pendapatan petani dan nelayan, yang lain tidak dilirik. Dari sisi lain misalnya saya lihat bahwa ada profesi yang tidak pernah disebut dan itu cukup banyak, yang juga disebutkan oleh Cak Muhaimin, juga menunjang teknologi tadi atau sumber ilmiah tadi dengan teknologi gitu ya. Itu soal misalnya pandai besi misalnya. Saya contohkan misalnya di Meranjat itu semua profesi tentang itu. Tapi ini tidak dilirik, tidak dilihat. Jadi bukan cuma nelayan dan petani saja, tapi ada profesi yang kita ini dari dulu. Saya melihat kerajaan Palembang saja sudah bisa membuat meriam misalnya. Dan kemudian mungkin peninggalannya Meranjat, teknologi besi, pandai kayu dan sebagainya itu. Ini bisa menjadi cikal bakal yang disebut dengan bahwa kita yang disebutkan salah satu Muhammad tadi adalah sumber kita atau teknologi ya. Kita sendiri menguasai teknologi sehingga kalau membandingkan Jepang, Korea tadi yang bisa memberi pabrik baja tapi tidak mempunyai, kita punya itu, punya sumber alam dan punya sumber daya, tapi itu tidak dikembangkan. Barangkali itu catatan ke depan Ketua tentang bagaimana PKB kalau ini mau dirumuskan sebagai satu visi, harus ada ditambah aspek budaya dan harus tertulis. Kalau tidak tertulis nanti akan hilang. Jadi orang melihatnya tertulis saja kadang-kadang lupa disebutkan. Terima kasih. Ya. Baik.